Halo semua, kembali dengan Suntar di Bengkel Mafia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tutorial Manim ya. Dan di sini kita fokus kepada bagaimana caranya membuat grafik daripada suatu fungsi matematika. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat sistem koordinat. Itu ada dua cara ya. Sekarang di sistem koordinat kita akan mencoba menggambar grafik dari fungsi matematika yang kita ketahui ya. Nah, di sini seperti biasa kita masuk dulu ke VS Code-nya ya. Nah, di dalam VS Code ini saya sudah save file Python-nya itu dengan nama tutorial ke-6 ya. Lalu seperti biasa kita harus menuliskan 3 kalimat awal ini ya, from manim import, lalu ada kelasnya, lalu definition-nya ya, construct ya. Lalu kemudian nama kelasnya ini saya pakai misalnya fungsi matematika ya. Itu nama scene ya yang nanti akan di-generate untuk jadi video ya. Lalu kemudian kita enter ke bawah lalu mulai agak menjorok ke dalam. Sekarang saya mendefinisikan ada satu nama ya, misal label atau apa plane ya, plane 1 ya. Nah, ini saya mau membuat sistem koordinatnya dulu. Sistem koordinat ini kan ada dua cara, bisa menggunakan number plane atau axis. Nah, di sini saya pakai number plane ya. Number plane adalah sistem koordinat yang ada grids-nya, yang ada garis-garis kotak-kotak seperti itu ya. Nah, lalu kemudian saya titik ya, lalu add coordinates ya. Nah, di sini kalau kita munculkan nanti selain daripada garis-garisnya tapi juga ada angka-angkanya ya yang terletak pada sumbu X sama sumbu Y-nya. Kita coba ya self add plane 1, artinya kita coba tampilkan ya secara instan apa yang terjadi. Kalau kita lihat ya, Ctrl S. Nah, di sini tampilan seperti ini. Sekarang sebelum kita masuk untuk membuat plot fungsi matematik, saya mau modifikasi dulu ya ininya ya, sistem koordinatnya. Nah, saya sudah ketik, tinggal copas saja. Ini apa saja, ini sudah keterangannya sudah cukup lengkap di video sebelumnya ya. Jadi saya ingin misalkan sumbu X ini dari ujung sampai ujung ya, maka panjangnya 14,22 satuan unit manim ya di dalam layar ini. Lalu ini juga panjang sumbu Y 8. Kalau tidak ditulis juga nggak apa-apa, sama juga ya. Kalau seandainya kita ingin panjang yang berbeda, bukan dari ujung sampai ujung, tapi dari sini sampai sini doang. Nah, berarti kan ini harus diganti angkanya ya. Oke, nah sekarang jangkauan X-nya, angka yang tertera pada sumbu X, saya inginnya bukan dari min 7 sampai misal 7 di sini, tapi saya inginnya min 5 sampai 9. Nah, maka bagaimana antisipasinya nanti kira-kira gambarnya supaya min di ujung itu min 5, paling ujung 9. Pasti nanti ininya akan geser ya. Nanti kalau dengan kita menebak secara common sense harusnya begitu ya. Lalu kemudian di dalam video sebelumnya kita juga sudah membuat warna ya. Warna untuk sumbu X dan sumbu Y dengan masing-masing X axis misalnya config gitu ya, atau Y ya, Y axis config gitu ya. Lalu stroke colornya apa. Nah, ini saya tidak pakai X axis atau Y ya, sumbu Y gitu ya, atau sumbu X, tapi saya langsung aja axis config aja. Artinya apa? Dua-duanya. Dengan begitu nanti dua-duanya akan berwarna merah. Tetap ada add coordinates, artinya angka ini tetap ada ya. Lalu sekarang kita coba generate ya apa yang terjadi dengan sistem koordinat ini. Harusnya nanti dia seperti ini. Nah, tampilannya ya seperti tadi yang saya katakan, min 5 sampai 9 di sini, lalu ini min 3 sampai 5 ya. Maka ini agak geser ya. Sekarang kita mau coba memplot fungsi matematika di dalam sistem koordinat yang kita definisikan ini. Misalkan saya memberikan nama 1, Y1 ya, Y ya, Y1 ya, Y. Lalu kemudian Y1 ini saya ingin membuat fungsi matematik, misalnya fungsi kuadrat. Tapi fungsi kuadrat kan tentu saja ini letaknya di mana? Apakah di layar ya, karena kita pakai sistem peletakannya itu koordinat di layar, atau sistem koordinat yang saya bangun ini, yang saya buat. Maka saya inginkan fungsi matematika itu dibuat dengan pendefinisian sumbu X dan sumbu Y yang sistem koordinat yang saya buat ini. Dengan demikian, Y1 ya, itu harus diletakkan nanti di plotnya itu di plane 1. Tapi plane 1 ini kita mau apa? Kita mau plot kan, makanya ada perintah titik plot. Ya, kasih kurung seperti ini. Nah, dengan demikian ya, nanti kita akan memplot atau menggambarkan fungsi matematika dalam sistem koordinat sumbu X dan sumbu Y yang berwarna merah itu ya. Lalu di dalamnya apa? Di dalamnya itu pertama-tama ya lambda ya. Ini pendefinisian gitu lambda.
Dan yang namanya fungsi matematika itu kan memetakan dari nilai X ke nilai sumbu Y-nya kan, Y-nya gitu ya. Misalkan X-nya 2, Y-nya itu misalkan X kuadrat gitu ya. Maka titiknya adalah 2, Y-nya 2 kuadrat. Jadi 4, 2,4. Seperti itu. Jadi 2,4 adalah titik yang terletak pada grafik Y sama dengan X kuadrat. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di dalam matematika lah ya. Nah, sekarang saya mau memetakan lambda ya, maka yang bagaimana cara menulisnya? Saya tuliskan dulu X. Kita petakan nilai X-nya ke Y yang adalah fungsi matematik yang kita inginkan. Jadi titik 2. Nah, fungsi matematiknya apa? Misalkan saya ngasal aja ya 0,2 ya, X kuadrat. Berarti 0,2 dikali X pangkat 2. Nah, pangkat itu berarti bintangnya ini ya harus 2. Jadi ini adalah memetakan nilai X ke nilai fx fungsi matematik yang adalah 0,2 X kuadrat. Nah, lalu kemudian saya ingin fungsi matematik yang nanti saya plot itu dia punya warna ya. Warnanya adalah orange. Seperti ini. Selain sudah kita plot ya, lalu ada warnanya, tapi saya ingin grafiknya itu misalkan hanya tergambarkan domainnya ya, domain yang pendefinisian untuk menggambarkan grafiknya itu misalkan saya ingin hanya dari min 3 sampai ke 7 gitu ya. Jadi setelah 7, nah itu udah nggak ada grafik yang tergambarkan. Dengan demikian ya, saya harus tuliskan di sini X range-nya ini ya, itu dari kurung siku sini min 3 sampai 7. Seperti itu. Ya, nah kita coba ya, di sini kita self. Nah, supaya kita bisa lihat grafiknya itu secara animasi, jadi kita jangan pakai self add tapi self play ya. Self play, kemudian create ya Y1. Nah, Y1-nya sudah terang ya, maka ini sudah bisa nanti kita lihat animasi seperti apa. Tapi ingat kalau hanya seperti ini, nanti videonya akan cepat berlalu lalu hilang ya, atau ulang-ulang ya kalau di dalam sistem ini. Maka saya menggunakan jeda supaya kita bisa lihat nanti berhentinya itu seberapa detik ya, supaya visualnya kita bisa pahami. Self wait-nya itu kita misalkan 3 detik saja. Ctrl S ya. Kita coba running sekali lagi. Nah, perhatikan ya, di sini akan muncul fungsi matematiknya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ini kan dari min 3 kan harusnya sampai ke 7 ya. Tapi ini kok sampai ke 5? Sebenarnya bukan sampai ke 5, tapi sebenarnya ketika mau sampai ke 7 itu naik ke atas gitu ya. Dan itu nggak bisa dilihat karena layar kita cuma segini. Kalau misalkan plane-nya ini kita coba turunkan ke bawah nih ya. Plane-nya kita shift ya. Shift down ya, turunkan sebanyak 2 misal atau 3 2 saja ya. 2,5 deh. Ya, kita coba dulu Ctrl S ya. Itu harusnya nanti sumbu X agak di bawah gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, ini masih tidak kelihatan ya, karena 7-nya itu masih di atas, karena 0,2 dikali X kuadrat dikali 7 kuadrat 49, itu 49 dikali 0,2 ya. Padahal sumbu Y saya cuma sampai 5 di sini ya. Dan perhatikan ini kok putus karena seperti yang saya tadi katakan ya, saya hanya ingin sampai 5 saja sistem koordinatnya. Oke, nah ini coba saya kembalikan deh ya, plane-nya saya kembalikan. Seperti ini, tapi mungkin ininya ya, kurvanya saya gambarkan hanya sampai di 4 saja lah ya. Di 4 min 3 sampai 4. Dengan begitu koordinatnya seperti yang tadi di awal, lalu kurvanya bisa kita lihat semua. Ctrl S ya. Kita generate lagi. Nah, mulai running ya. Nah, di sini dia akan gambarnya seperti ini. Nah, ya. Ini gambar kurvanya. Dari min 3 sampai ke X-nya ini 4. Oke. Nah, sekarang kita mau coba ya, bagaimana kalau saya mau ada luas ya. Di bawah ini ada luas arsiran nih. Di bawah grafik ini. Dan saya harus buat dulu ya. Jadi dari plane 1 ini ya. Saya sebut saja namanya area lah ya. Area ya. Sama dengan, nah plane
satu ini, titik ya, kita berikan perintah apa? Get area ya, get garis bawah area. Nah ini muncul ya. Nah get area ini saya kasih kurung apa ya? Plan 1 get area itu dari mana? Jadi sistem koordinat ini saya mau buat ada arsiran atau ada luasan tertentu yang terarsirkan gitu ya. Tapi itu yang mana? Yang di bawah kurva ini, di bawah fungsi matematik ini. Berarti kita harus tuliskan fungsi matematiknya. Apa fungsi matematiknya? Sudah saya berikan nama Y1. Jadi cukup tuliskan Y1 di sini. Oke. Lalu kemudian kita ingin arsirannya, luasnya itu warnanya apa? Colornya misalnya saya berikan ungu ya, purple ya. Lalu kemudian opacity-nya ya, fill. Jadi apa namanya? Kan dia ada luasan, ada warnanya ya, ada warnanya di situ. Nah, di sini saya ingin misalkan opacity-nya itu tingkat transparansinya ya. Opacity ya. Jadi bukan fill opacity ya, tapi opacity. Kenapa? Karena ini sudah area sebenarnya, plan get area. Jadi kalau kita tulis opacity, dia sudah tahu bahwa ini adalah warna areanya ya. Jadi opacity-nya misalnya 0,6. Ini saya mungkin enter ke bawah saja ya. Oke. Nah ini save play, ini saya potong ya, Ctrl X, saya pindahkan ke bawah saja. Oke, Ctrl V. Nah di sini ya tadi yang create Y1-nya, sekarang sebelahnya itu create area. Seperti ini. Oke, kita coba, kita generate ya, kita lihat apa yang terjadi. Self weight-nya saya harusnya itu juga ya. Pindahkan juga ya nih, Ctrl X dulu ya. Di bawah sini. Supaya dia ini jedanya kelihatan ya nanti. Ctrl S ya. Dia lagi apa? Generate dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini luasannya ya, luasan di bawah kurvanya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, misalkan saya ingin runtime-nya ya, runtime-nya itu 3 misalnya ya. Ctrl S. Jadi dengan demikian nanti animasinya itu bisa terlihat ya selama 3 detik untuk create 1 dan create 2 ini. Nah seperti ini. Ini area yang ada di bawah grafik kita sudah dapatkan ya. Lalu begini, saya ingin misalkan ada keterangan untuk luas di sebelah sini. Nah biasanya kita menggunakan ada tanda panah ya. Nah, kita coba ya menggunakan tanda panah. Ini harusnya masuk ke video bagian itu ya, objek ya, bagian geometri ya, objek geometris. Tapi ya sudah, kita coba saja ya. Misalkan panah 1 ya, panah 1 namanya. Kita masukkan fungsi arrow ya, panah ya. Nah, ini startnya dari mana ya? Startnya itu sama dengan kita bisa definisikan menggunakan koordinat ya, yaitu kurung siku. Misalnya dia ada di sekitar sini ya, di sekitar ini, maka itu adalah misalnya mulainya dari 7,3 lah ya. Jadi 7,3,0 ya, karena kan ingat ini koordinat itu biasanya 3 dimensi tapi sumbu z-nya 0 ya. Lalu koma, n-nya itu di ujung atau panahnya itu berakhir di misalnya di sini 3,1 ya, 3,1 ya. Nah ini save play-nya itu mungkin saya ke bawah saja ya. Ini Ctrl X, saya pindahkan ke bawah sini. V, ini weight-nya juga Ctrl X, saya langsung pindahkan ke sini Ctrl V. Nah ya, jadi dengan demikian saya bisa tambahkan lagi di sini ya, create ya, panah 1 ya, panah 1 seperti ini. Tapi create ini C-nya harus besar.
Oke. Kita coba Ctrl S ya. Nanti akan muncul panah seperti itu. Tapi apakah betul nanti dia posisi di 7,3 lalu dia akan berakhir di 3,1? Jawabannya ternyata tidak demikian ya. Kenapa? Karena sekali lagi 7,3 ini adalah koordinat yang bukan yang saya kaitkan dengan plane 1, tapi ini koordinat yang betul-betul dari awal ya, dari layarnya ya. Nah, supaya betul-betul nanti panahnya itu bisa sesuai dengan sumbu koordinat ini, maka, nah saya ambil contoh panah 2 deh ya. Panah 2 ya, itu misalkan arrow ya. Lalu kemudian startnya itu, nah sebelum ini mungkin daripada kepanjangan saya tulis di atas aja deh ya. Misalkan awal ya, awal panah itu. Nah, karena saya mau koordinat itu yang saya gunakan sesuai dengan sistem koordinat yang saya buat itu, maka itu kan dari plane 1 ya. Plane 1 ya. Lalu saya ingin ambil koordinatnya itu, di koordinat itu titiknya, lokasi titiknya. Berarti apa? Koordinat to point. Ini yang ada di video sebelumnya juga ya. Nah, di situ tadi saya kan inginnya adalah 7,3 di sini, 7,3 ya. Nah, ini cukup 2 saja ya, tidak perlu sampai 3 spesifikasi X, Y, Z ya. Di sini cukup X, Y. Lalu setelah itu saya ingin akhirnya itu di plane 1 ya, plane 1, lalu koordinat titik koordinat to point saya ingin ujungnya itu di 3,1. Seperti ini. Maka panah 2 ya, arrow-nya itu startnya itu adalah di sini. Yang ini ya. Startnya adalah yang ini. Dengan demikian startnya ini ya sama dengan awal. Oke. Koma, lalu n-nya itu sama dengan yang ini, akhir ya. Seperti itu. Lalu mungkin warna panahnya, colornya saya jadi ini aja ya, blue gitu ya, blue. Ini saya enter aja ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu panahnya ini saya harus tampilkan di layar, maka create lagi ya, create panah 2. Oke, seperti itu. Kita coba ya. Kita running sekali lagi. Maka ada panah 1, nanti juga ada panah 2. Tapi panah 2-nya kita ambil spesifikasi koordinat itu dari sistem koordinat plane 1 yang saya buat itu. Sehingga harusnya nanti panah itu mulai dari betul-betul nah, panah berwarna biru itu ya. Nah, ini kan dari sini ya. Itu dari 7,3 ya, 7,3. Lalu dia akan berakhir di sekitar 3,1 di sini tuh ya, 3,1 di sini. Dan ya karena ini saya geser, maka itu kan ininya panjang lebarnya agak berbeda sedikit ya. Tapi kurang lebih koordinatnya itu ada di situ ya, sesuai dengan angkanya. Nah, bagaimana kalau misalkan panah ini ya, panah ini saya ingin kena langsung sentuh ya, betul-betul tepat kena di 3,1-nya, itu saya bisa tambahkan di sini ya, di panah 2 ini kan yang biru ini panah 2 ya. Saya pakai buffer ya, buff sama dengan 0, artinya betul-betul nempel ya ke 3,1. Kalau buffernya 0,2 berarti agak geser sedikit, kalau 0,5 gesernya agak jauh ya, tapi buffernya 0 ya. Nah, di sini koma ya. Kita coba Ctrl S ya, kita coba ulang, kita generate ulang, kita lihat nanti harusnya panahnya ini tidak lagi di sini tapi betul-betul, nah tuh kena ya, kena langsung di ujungnya itu di 3,1 seperti itu ya. Ini ujung panahnya 3,1. Oke. Nah, sekarang kita kalau misalnya ingin buat animasi ini satu persatu gitu, jadi nggak langsung berbarengan ya. Itu biasanya bagaimana? Ini biasanya kan save play, create I1, lalu save play lagi, create area, save play lagi. Tapi kalau seperti itu kayaknya agak menghabiskan waktu ya. Bisa saja tetap seperti ini ya, create, gitu ya, nggak apa-apa seperti ini. Tapi depannya itu saya pakai leg ya, legged start ya. Start. Oh, ini S-nya harus huruf besar ya. Nah, seperti ini ya tuh. Kasih kurung. Oke. Lalu kemudian ini saya kasih tutup kurung.
Lalu jangan lupa ini kan di dalam like start ini ada create 1, create 2, create 3, create yang ketiga, create yang keempat, lalu ada runtime-nya. Nah, sekarang saya ingin setiap animasi ini create I1 ada jeda. Ada jeda dulu ya, baru create area, lalu ada jeda waktu, baru create panah. Berarti harus ada lag-nya, lag rasionya di sini ya, koma. Lag ratio-nya itu misalnya adalah 2 satuan waktu ya. Kita coba ya, sekarang kita generate ya, kita Ctrl S. Nah, maka harusnya ini menjadi masing-masing satu persatu ya. Jadi dibuat grafiknya dulu, baru dibuat luasnya ya, baru dibuat panah 1, lalu dibuat panah 2. Nah, seperti itu. Ya, bagaimana kalau ratio-nya itu kita perbesar misalnya 4. Nah, kita coba lihat ya. Ctrl S. Kita akan lihat bedanya seperti apa. Harusnya sama ya masing-masing, tapi lebih lama waktunya. Nah, tuh lebih lama ya. Oke, jadi ini adalah bagaimana cara membuat memplot suatu fungsi matematik ya. Jangan lupa untuk membuat plot fungsi matematik, kita menggunakan sistem koordinatnya, kita titik plot di sini, lalu lambda. Nah, ini fungsi matematiknya apa? Kita bisa berikan warna, lalu domainnya ya, kita ingin kurva itu dari mana sampai mana. Seperti itu ya. Bahkan kurvanya itu sendiri kita bisa memberikan luas arsiran di bawahnya. Seperti itu ya. Lalu selain itu juga kita bisa membuat tanda panah untuk memberikan keterangan. Tapi perhatikan bahwa kalau panah 1 ini kalau kita ingin di 7,3 lalu berakhir di 3,1, ini pasti tidak sesuai dengan koordinat ini, karena koordinat ini adalah koordinat plane 1 yang sudah tergeser. Jadi kalau kita ingin buat panah yang sesuai di 7,3 lalu tiba di 3,1, kita harus bikin ini ya, apa namanya, koordinat 7,3 itu terletak di plane 1 ini, plane yang kita buat. Makanya plane 1 koordinat 2 point 7,3, plane 2 plane 1 koordinat 2 point 3,1. Sebut saja ini awal dan akhir. Nah, makanya startnya adalah ini. Ya boleh saja langsung ya, startnya adalah plane 1 titik koordinat 2 point 7,3 di sini. Boleh saja ya. Itu harusnya bisa berjalan dengan baik juga. Oke, saya kira sampai di sini ya. Ini untuk hal yang sederhana membuat fungsi matematik secara grafik ya di dalam suatu sistem koordinat. Oke. Salam semangat!